Namaku Rendi, 32 tahun, seorang buruh. Bangunan di kota kecil pinggiran, Jawa Barat. Setiap pagi aku memanggul semen, mengaduk pasir, dan memanjat tiang bangunan demi menghidupi keluargaku. Meski hidup pas-pasan, aku selalu berusaha menjadi suami yang bertanggung jawab. Istriku, Dina, dulunya wanita sederhana, tapi sejak kami pindah ke kota, ia berubah. Lingkungan dan media sosial perlahan-lahan meracuni pikirannya. Ia mulai membandingkan kehidupannya dengan para istri orang kaya yang hidup glamor. Puncaknya, ia mulai menyalahkan aku seolah semua kemiskinan ini adalah kesalahanku semata. Hari itu siang sangat terik. Aku sedang mengangkut batako ke lantai 2 bangunan yang sedang dikerjakan. Keringat membasahi tubuhku, tangan penuh debu. Tiba-tiba aku dengar suara klakson keras. Saat kulihat ke bawah, Dina datang dengan baju mewah dan dandanan seperti artis sinetron. Banyak pekerja langsung memperhatikannya. Aku buru-buru turun, khawatir terjadi sesuatu. Tapi belum sempat aku bicara, ia langsung berteriak, "Rendi, aku muak hidup sama kamu. Sampai kapan aku harus makan tempe terus? Lihat suami orang, naik mobil, hidup enak, kamu." Semua mata tertuju padaku. Beberapa rekan kerja mulai bisik-bisik. Aku mencoba menenangkannya. "Dina, jangan begini di depan orang banyak. Kita bisa bicara." Plak! Satu tamparan keras mendarat di pipiku. Dunia seolah berhenti berputar. Para pekerja terdiam. Mandor pun membeku di tempatnya. "Aku capek hidup miskin. Aku mau cerai. Mulai hari ini, anggap aja aku gak pernah jadi istrimu." Tanpa menoleh lagi, dia berbalik dan masuk ke mobil milik laki-laki asing yang menunggunya. Aku berdiri diam, pipiku panas, tapi hatiku jauh lebih perih. Hari itu aku tidak menangis. Tapi ada yang patah di dalam diriku. Bukan hanya harga diri, tapi juga kepercayaan terhadap orang yang dulu pernah bersumpah setia di depan penghulu. Namun di tengah kehancuran itu, satu hal muncul di kepalaku. Aku akan buktikan, aku akan bangkit, dan suatu hari nanti, dunia akan menyaksikan siapa yang sebenarnya hina. Setelah kejadian tamparan di depan umum itu, namaku jadi bahan tertawaan. Video insiden itu ternyata direkam oleh salah satu pekerja dan menyebar cepat di media sosial. Judulnya kasar, "Buruh ditampar istri gara-gara miskin." Dan dalam waktu sehari, aku bukan cuma kehilangan harga diri, tapi juga privasi. Di warung kopi, di proyek-proyek lain, bahkan di jalan kampung semua orang mengenalku. Bukan sebagai Rendi si pekerja keras, tapi sebagai suami tak berguna yang ditinggal istri. Yang lebih menyakitkan lagi, beberapa hari setelah itu, aku mendengar kabar bahwa Dina tinggal bersama laki-laki yang menjemputnya waktu itu. Ternyata dia bukan sekadar teman. Mereka sudah lama menjalin hubungan di belakangku. Sembunyi-sembunyi saat aku banting tulang bekerja. Jadi selama ini, sambil aku bekerja dari subuh hingga malam, Dina menjalin cinta dengan pria yang punya mobil dan uang. Cintaku selama bertahun-tahun ternyata kalah oleh kemewahan. Aku mencoba bertahan, tapi rasa malu, harga diri yang hancur, dan beban batin terlalu berat. Aku sempat tak keluar dari kamar kontrakan selama seminggu. Tak sanggup menatap dunia. Suatu malam, aku berdiri di depan cermin kecil. Wajahku kusam, mata sembab, tangan kapalan. Apa aku memang selemah itu? Pertanyaan itu terngiang dalam hati. Namun, di tengah malam gelap itu, aku teringat ayahku. Dulu beliau juga seorang tukang bangunan. Tapi yang dia wariskan kepadaku bukan harta, melainkan semangat untuk bangkit. Malam itu aku putuskan, aku harus pergi. Bukan untuk kabur, tapi untuk memulai ulang. Aku meninggalkan kota itu, meninggalkan masa lalu, dan bersumpah dalam hati. "Dina, suatu hari nanti, kamu akan tahu, lelaki yang kau hina di depan umum ini akan membuat dunia melihat siapa yang sebenarnya patut dipermalukan." Aku pergi dengan satu tas kecil, uang 100.000 di saku, dan mimpi besar yang tertanam kuat di hati. Setelah meninggalkan kota dan semua luka yang tertinggal, aku memutuskan merantau ke Jawa Tengah, kota yang sama sekali asing bagiku. Aku mulai dari nol, tidur di musala, makan dari belas kasihan warung, dan mencari pekerjaan kasar dari satu proyek ke proyek lain. Tak ada teman, tak ada keluarga, hanya ada tekad yang menguat setiap kali aku ingat tamparan itu. Namun meski sudah pergi jauh, nama Dina masih menghantuiku. Dalam hati, aku masih bertanya-tanya, kenapa? Apa aku benar-benar tak cukup sebagai suami? Suatu hari, saat sedang bekerja sebagai kuli angkut di pelabuhan kecil, aku bertemu dengan Ujang, kenalan lama dari kampung yang kebetulan mampir ke kota. Kami ngobrol sebentar, dan tanpa diminta, dia menyampaikan kabar yang membuat darahku mendidih. Kamu tahu nggak? Si Dina itu udah hamil duluan sama laki-laki yang jemput dia waktu itu. Bahkan sebelum kalian cerai." Aku terdiam.
Nafasku tercekat. Dia itu udah pacaran di belakang kamu sejak lama. Waktu kamu kerja sampai malam di proyek, dia jalan sama cowok itu. Dan tahu nggak, cowok itu ninggalin dia pas tahu anaknya bukan dari dia. Kakiku lemas. Rasanya ingin muntah. Jadi selama ini, bukan cuma aku ditampar di depan umum, tapi aku juga ditipu, dikhianati, dicampakkan seperti kain lap kotor. Bahkan orang-orang yang dulu mencibirku, kini mulai melihat siapa sebenarnya yang bermain kotor. Sekarang hidupnya susah, cowok itu ninggalin dia. Orang tuanya juga malu, katanya sering ngumpet di rumah. Aku tak tahu harus merasa senang atau sedih. Tapi satu hal yang aku yakini, takdir memang punya cara sendiri untuk membalas. Namun, aku tidak ingin puas hanya karena dia jatuh. Tidak, balasanku belum selesai. Balasan terbaik bukan saat orang yang menyakitimu jatuh, tapi saat kau berdiri paling tinggi, dan mereka hanya bisa menunduk. Dan sejak saat itu, aku tahu, perjalanan balas dendam elegan ini baru saja dimulai. Setelah kabar pahit itu, aku sadar, sudah tak ada yang perlu kutangisi lagi. Yang tersisa sekarang hanya tekad, dendam dalam diam, dan keinginan untuk membuktikan bahwa aku bukan laki-laki gagal. Seperti yang mereka kira, aku tetap bertahan di kota ini, kota asing yang perlahan mulai terasa seperti rumah. Siang jadi buruh pelabuhan, malam kerja serabutan bersih-bersih warung makan, tidur kadang di emperan, kadang di gudang, dan kadang cuma beralaskan kardus. Tapi dalam gelap dan sepi itulah aku mulai menemukan versi diriku yang baru. Hidupku mulai berubah ketika aku ditawari kerja di sebuah gudang logistik kecil sebagai kernet, pengiriman barang. Bosnya galak, pekerjaannya berat, tapi aku tak pernah mengeluh. Bagiku, rasa sakit di badan tak seberapa dibanding rasa malu yang dulu aku tanggung. Satu-satunya hiburan malamku adalah membaca buku bekas yang kutemukan di pasar loak, buku tentang bisnis, motivasi, dan kisah orang-orang sukses. Aku menyerap semuanya seperti spons. Aku tulis catatan kecil di sobekan kardus. Aku pelajari cara kerja pengiriman, manajemen stok, dan pencatatan barang. Suatu malam, setelah lembur mengangkut barang sampai jam 2 pagi, bosku, Pak Heru, melihat aku masih duduk mencatat di pojokan gudang. "Kamu ngapain? Ini udah malam. Pulanglah." "Maaf, Pak, saya cuma catat alur pengiriman hari ini. Buat belajar." Ia terdiam. Tatapannya berubah. Sejak saat itu, entah kenapa, Pak Heru mulai mempercayai aku. Ia sering mengajakku ikut rapat, mengajariku soal supplier, bahkan memperkenalkan aku ke rekan-rekan bisnis kecil. Ia bilang, "Kamu beda dari yang lain. Kamu lapar, tapi bukan lapar duit. Kamu lapar ilmu." Dalam waktu setahun, aku diangkat jadi kepala gudang, lalu diberi kesempatan kelola unit kecil logistik milik beliau. Aku mulai bangun jaringan sendiri, beli motor bekas untuk antar barang, dan perlahan klien-klien kecil mulai percaya padaku. Dan aku tahu, langkah kecil ini sedang menuntunku menuju sesuatu yang lebih besar. Sambil mengantar paket, aku selalu berkata dalam hati, "Tunggu, Dina, aku belum selesai. Suatu hari nanti, kamu akan melihat siapa aku sebenarnya. Dan saat itu tiba, kamu tak akan sanggup menatap wajahku." Tahun kedua di kota ini menjadi titik balik hidupku. Semua berubah dari pertemuan yang awalnya tak kusangka berarti apa-apa. Hari itu aku sedang mengantar paket ke sebuah kantor perusahaan logistik besar yang baru buka cabang. Saat itu cuaca hujan deras. Aku datang basah kuyup, mengantar dokumen urgent yang harus sampai hari itu juga. Resepsionis sempat hendak menolakku karena penampilanku yang lusuh. Tapi dari balik ruangan, keluar seorang pria paruh baya berwibawa dengan jas hitam rapi. Namanya Pak Andra. Dia menyapaku ramah dan bertanya, "Kamu kurir dari CV Pelita Logistik ya?" "Iya, Pak, saya juga yang kepala gudangnya." "Oh, kamu yang urus semua sendiri." Aku angguk. Di luar dugaan, beliau malah meminta waktuku sebentar. Kami duduk di pancui kecil, dan dia mulai mengajakku ngobrol. Dari obrolan ringan, aku ceritakan bagaimana aku merintis dari buruh pelabuhan, bagaimana aku belajar sendiri tentang logistik, dan bagaimana aku mulai membangun kepercayaan klien kecil dari nol. Tanpa ku sadari, matanya berbinar mendengar ceritaku. "Kamu tahu, saya sudah puluhan tahun di dunia logistik. Jarang saya temui anak muda seperti kamu kerja keras, ngerti lapangan, dan punya kepala dingin." Dari situ, hidupku benar-benar berubah. Beberapa hari kemudian, Pak Andra menemuiku lagi. Kali ini dengan penawaran mengejutkan. Saya mau buka unit usaha baru. Tapi saya gak cari karyawan. Saya cari mitra. "Kamu mau?" Aku terpaku. Dalam hati ingin menjawab langsung ya. Tapi aku juga takut salah langkah. Tapi beliau melihat keraguanku dan berkata, "Saya tahu kamu gak punya modal besar. Gak apa, saya yang siapkan. Kamu yang jalanin."
Saya percaya kamu. Itulah kesempatan kedua dalam hidupku. Tanpa uang, tapi dengan kepercayaan dan kerja keras. Aku mulai membangun unit usaha logistik kecil dengan nama baru. Awalnya hanya 2 mobil pickup dan 1 gudang kecil. Tapi karena aku sudah paham medan, paham sistem, dan paham lapangan, semuanya berkembang cepat. Setiap malam, aku duduk sendiri menatap langit, dan hanya berkata dalam hati, dulu aku cuma buruh yang ditampar istri di depan umum. Kini, aku sedang membangun kerajaan yang akan mengguncang hidup orang yang dulu menghancurkan aku. Dalam waktu setahun setelah kerja sama dengan Pak Andra, bisnis logistik kecil yang kami bangun meledak. Awalnya hanya 2 armada pickup, kini jadi 10 unit, lengkap dengan sopir, admin, dan staf gudang. Gudang kecil, tempatku dulu tidur kini telah berubah menjadi kantor operasional dengan logo. Perusahaan kami terpampang besar, Airlock Transindo, huruf R dari namaku Rendi. Setiap langkah yang kulalui terasa seperti mimpi. Dulu aku bangun pagi dengan kaki pegal dan perut kosong. Kini aku bangun pagi untuk rapat dengan investor, mengatur kontrak pengiriman, dan memikirkan ekspansi ke kota lain. Tapi aku tak lupa, setiap malam, saat semua pegawai pulang, aku masih suka menyapu lantai kantor sendiri. Bukan karena tak ada petugas kebersihan, tapi karena aku ingin tetap merasakan rasa syukur dari titik terendahku dulu. Pak Andra, mentorku, kini benar-benar menganggapku seperti anaknya sendiri. Ia bahkan memberiku kepercayaan untuk mewakili perusahaan di beberapa pertemuan penting. Dan dari situ, namaku mulai dikenal, bukan lagi sebagai buruh, tapi sebagai direktur muda logistik yang sukses dan tangguh. Aku mulai diundang ke seminar UKM, berbagi kisah di komunitas pengusaha muda, hingga jadi tamu di podcast bisnis lokal. Namaku mulai viral bukan karena tamparan istriku dulu, tapi karena kisah perjuanganku bangkit dari titik nol. Hingga suatu hari, di tengah presentasi tender besar, seseorang dari kota tempat aku dulu tinggal menyapaku. Rendi, ya Allah, kamu ya? Ini benar kamu. Astaga, kamu sekarang luar biasa. Dia mengenalku bukan dari masa lalu, tapi dari artikel majalah bisnis yang menampilkan kisahku. Dari buruh ditampar istri, jadi raja logistik kota. Aku hanya tersenyum, tapi dalam hati, aku tahu, waktunya hampir tiba. Waktunya aku kembali, bukan untuk balas dendam dengan emosi, tapi untuk memberikan pelajaran yang akan dikenangnya seumur hidup. 2 tahun sudah berlalu sejak tamparan itu mendarat di wajahku. Tapi setiap malam, suara tamparan itu masih jelas terdengar di kepalaku. Bukan karena sakit di pipi tapi karena rasa malu yang dulu begitu dalam. Menusuk harga diri seorang pria di hadapan umum. Kini, aku bukan lagi Rendi si buruh proyek. Kini, aku adalah Rendi Aryawan, Direktur Utama Airlock Transindo, perusahaan logistik yang sedang naik daun dan sedang membuka cabang baru di kota tempat aku dulu dihina. Saat mobilku memasuki kota itu dengan pelat nomor khusus, sopir pribadi, dan mobil double kabin hitam elegan, aku menatap jendela sambil tersenyum. Kota ini tak berubah, tapi aku yang sudah berubah sepenuhnya. Ruko yang dulu dibangun tempat aku jadi kuli, kini aku beli sebagai kantor cabang Airlock Transindo. Mandor yang dulu melihat aku ditampar kini menjadi salah satu tim pengawas lapangan perusahaanku. Berita tentang pembukaan kantor baruku cepat menyebar. Apalagi saat benar besar terpampang, lowongan kerja Airlock Transindo dibuka untuk semua posisi. Hari itu kantor dipenuhi pelamar kerja, wajah-wajah baru, muda, dan penuh harap. Tapi dari ratusan orang itu, mataku langsung tertuju pada satu sosok. Dia berdiri di antrean paling belakang, pakaian formal tapi murah, sepatu hak tinggi yang mulai usang, rambutnya rapi tapi sorot matanya redup. Dina, ya, perempuan yang dulu menamparku di depan semua orang. Dia tampak ragu saat masuk ke dalam ruangan. Mungkin karena ia tak mengenal aku lagi. Penampilanku berubah, aura dan cara bicaraku tak lagi seperti dulu. Tapi saat aku menyebut namanya dari meja direksi, dia langsung membeku. Dina Ramadhani. Iya, saya. Matanya membulat, bibirnya gemetar. Ia mulai sadar siapa aku. Wajahnya pucat. Seluruh ruangan hening, seolah dunia ikut menyaksikan pertemuan ini. Aku bangkit dari kursi, berdiri tegak, menatap matanya yang mulai berkaca-kaca. Dulu, kamu datang ke tempat kerjaku, menamparku, dan meninggalkanku seolah aku sampah. Sekarang kamu datang, melamar kerja di perusahaan milik orang yang dulu kau hina. Seketika ia jatuh terduduk di kursi. Beberapa pelamar melirik-lirik, sebagian mengenalnya. Tapi aku hanya tersenyum tipis. Tak ada amarah, tak ada teriakan. Maaf, kami tidak menerima orang yang merendahkan harga diri orang lain. Karena kami percaya, menghormati sesama adalah dasar bekerja di sini. Aku duduk kembali, memberikan isyarat pada satpam agar mempersilakan Dina keluar. Dan saat ia berjalan keluar kantor dengan wajah tertunduk, semua orang tahu
Balas dendam paling menyakitkan adalah ketika kau berdiri sebagai pemenang, tanpa menyentuh siapapun. Setelah momen itu pertemuan tak terduga antara aku dan Dina. Suasana kantor masih terasa tegang. Para pelamar kerja saling berbisik, tak percaya dengan apa yang mereka saksikan barusan. Seorang wanita yang tampak anggun dari luar, ternyata pernah menampar dan meninggalkan suaminya hanya karena miskin, dan kini melamar kerja ke perusahaan yang dipimpin oleh orang yang pernah ia rendahkan. Setelah ia keluar, aku berdiri dari kursi dan berkata dengan tenang, "Kalian semua di sini sedang mencari kesempatan. Maka ingatlah satu hal, hormatilah orang di titik terendahnya, karena kalian tak pernah tahu siapa mereka di masa depan." Ucapan itu langsung membuat ruangan sunyi. Banyak dari mereka tertunduk, tapi satu dua orang tampak mengangguk pelan, seperti baru belajar sesuatu yang penting dalam hidup. Setelah sesi wawancara selesai, aku kembali ke ruanganku. Tapi hatiku tak tenang, bukan karena dendam, tapi karena aku tak pernah membayangkan Dina akan datang dalam keadaan seperti itu. Rasa sakit itu memang belum hilang, tapi yang aku lihat tadi, bukan lagi wanita yang sama. Dia jauh berbeda dari 2 tahun lalu, lebih lemah, lebih pucat, dan penuh penyesalan yang tak bisa disembunyikan. Tak lama setelah itu, salah satu staf HR menyerahkan map lamaran yang ditinggalkan. "Dina, aku sempat ingin mengembalikannya, tapi rasa penasaran membuatku membuka isinya. Dan di situ aku membaca, status, janda, ditinggal suami tanpa tanggung jawab, tinggal di rumah kontrakan kecil, sedang menanggung anak 1, mencari pekerjaan demi menafkahi keluarga." Aku menarik napas panjang. Dalam hati kecilku, ada bagian yang masih ingin marah. Tapi ada juga sisi yang berkata, biarlah, mungkin balasan dari Tuhan sudah cukup. Aku tak perlu menambahinya lagi. Malam harinya, aku duduk di balkon kantor lantai 2, menatap lampu-lampu kota yang berkedip-kedip. Kupandangi kota yang dulu jadi saksi kehinaanku. Kini jadi tempat aku berdiri paling tinggi. Dan di balik semua luka, aku sadar, pertemuan tadi bukan hanya ujian untuk Dina, tapi ujian juga untuk hatiku. Ujian, apakah aku akan membalas dengan kebencian, atau membiarkan waktu dan keberhasilanku jadi balasan terbaik? Beberapa hari setelah kejadian itu, kantor kami mulai beroperasi seperti biasa. Wajah-wajah baru mulai mengisi meja kerja, armada pengiriman bertambah, dan proyek besar dengan klien nasional pun segera berjalan. Tapi dari semua keberhasilan itu, ada satu hal yang tak bisa kuabaikan, sorot mata, penuh penyesalan dari wanita yang dulu menamparku tanpa ampun. Sore itu, di tengah kesibukan tim marketing, seseorang datang tergesa ke kantor. Security memanggilku keluar. Dina berdiri di depan kantor. Kali ini tanpa makeup, tanpa gaya, tanpa sorotan kesombongan. Tangannya gemetar membawa map lamaran. Aku tahu, aku gak pantas datang ke sini lagi. Tapi tolong, aku butuh kerja. Anak aku butuh makan. Aku menatapnya tanpa berkata apa-apa. Dulu, wajah itu adalah rumah. Kini hanya jadi bayangan dari masa lalu yang penuh luka. Aku menyesal. Ren, aku gak tahu kamu bisa sehebat ini sekarang. Aku bodoh. Kata-katanya pecah, air matanya tumpah. Aku menghela napas pelan, lalu berkata dengan nada paling tenang yang bisa aku bentuk, "Dina, kamu ingat hari itu, saat kamu datang ke proyek, menampar aku, dan bilang aku laki-laki tak berguna?" Ia mengangguk pelan, seperti tenggelam dalam rasa malu yang dalam. Hari itu, aku kehilangan segalanya, tapi ternyata, itu hari terbaik dalam hidupku. Karena dari tamparan itu, aku belajar berdiri, dan kini, aku tak perlu menampar balik. Aku membuka pintu kantor, melangkah masuk, dan menatapnya sekali lagi dari ambang pintu. Balasanku, cukup dengan membuat dunia tahu siapa yang sebenarnya gagal menjaga yang berharga. Selamat tinggal, Dina, semoga hidupmu membaik. Tapi tidak di bawah atap ini. Perlahan, pintu tertutup, tak ada suara, tak ada kemarahan. Tapi itulah tamparan paling menyakitkan. Ketika seseorang yang dulu kau hina, kini berdiri terlalu tinggi untuk kau jangkau. Berikut adalah kesimpulan cerita dari perjalanan hidup. Rendi dalam kisah tamparan di depan umum, balasan di depan dunia.